Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim. Dzalikal kitab, sesungguhnya kitab tersebut la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, dan dia berisi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita daripada yaitu pelajaran tafsir juz amma, dan kita sudah masuk kepada yaitu surat An-Nazi'at ayat ke-15 sampai ke-17 insyaallah, dan seterusnya. Adapun pembahasan pada ayat yang ke-15 ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memulai dengan menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dan apa ketersambungan antara ayat tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan ayat yang sebelumnya? Yang mana ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Ya, dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan tentang bagaimana nasibnya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan nasib mereka menjadi yaitu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, Pak, dengarkan ini gambaran yang sangat mengerikan sebenarnya, dan kita semoga Allah selamatkan kita semua. Jadi perumpamaan jumlah penduduk surga dengan penduduk neraka. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itu bagaikan bulu-bulu yang ada pada seekor sapi. Seandainya ada seekor sapi yang berwarna putih, ya, seekor sapi berwarna putih, kemudian ada satu lembar bulu berwarna hitam, inilah jumlah penduduk surga, dan warna yang mayoritas itu penduduk neraka. Atau dibalik, apabila ada seekor sapi, dia berwarna hitam dari kepala sampai kaki sampai buntutnya, kemudian ada satu lembar bulu sapi tersebut yang berwarna putih, maka yang satu lembar inilah perbandingan untuk penduduk surga dibandingkan dengan penduduk api neraka. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan sebuah kabar yang sangat menggiriskan. Bagaimana perbandingan antara penduduk surga dan penduduk neraka pada hari kiamat sangat berbeda jauh. Oleh karena itu kita senantiasa berhati-hati menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga anggota badan kita, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat yang ke-15, 16 dan 17 daripada surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu
rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Artinya, sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Nabiullah Musa? Wahai Muhammad, apakah sudah sampai kepada engkau tentang kisah Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah yang suci bernama lembah Tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun, ya, mendakwahi Fir'aun, karena Fir'aun telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Apa di antaranya? Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia berkata kepada rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa di sebuah lembah yang suci bernama Tua, maka di sini terjadi dialog perbincangan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. Ada dialog, dan ini salah satu di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam, dan ini salah satu di antara keutamaan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa diberikan gelar Kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah. Ya. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Thaha, "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah berkata kepada Nabi Musa bahwa Allah akan mengangkat Nabi Musa sebagai nabi pilihannya, sebagai seorang rasul. Ya, maka dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan. Maka ayat ini yang merupakan sebuah ayat yang berisi bantahan kepada orang-orang yang mana mereka membantah, ya, mereka tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Maka salah satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara. Bima sya'a, mada sya'a, kaifa sya'a, mata sya'a. Allah berbicara apa saja, kapan saja, bicara apa saja, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti kita bisa berbicara dengan bebas. Karena gini karena ada orang-orang yang punya pemahaman menyimpang, yang mana mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak berbicara dengan lisan, tidak berbicara dengan ucapan, ada suaranya seperti tidak. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu berbicara tentang apa? Dengan bahasa jiwa. Allah berbicara dengan bahasa jiwa. Allah berbicara tidak dengan suara. Allah tidak berbicara tidak dengan adanya ungkapan kalimat demi kalimat. Maka ini adalah merupakan bantahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa pada saat di lembah suci, lembah Tua. Allah juga berbicara dengan Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Ini semua adalah kalam Allah. Ini semua adalah merupakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini, ya, perlu merupakan bagian daripada bab iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara ya dengan kalimat, dengan huruf yang jelas, bisa difahami oleh Nabi Muhammad, bisa difahami oleh malaikat, bisa difahami oleh Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan ini merupakan
ya bagian daripada kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah berfirman menceritakan kisah Nabi Musa ketika beliau mendakwahi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa kepada Fir'aun? Ya, faqul, katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, adakah keinginanmu wahai Fir'aun untuk membersihkan diri? Wahai Fir'aun, kamu mau bersihkan diri atau tidak? Kamu nggak mensucikan diri, ya? Kamu mau nggak untuk mendapat kebaikan, ya? Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan jika kamu ingin maka kamu akan kubimbing ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Nah, ternyata ada rahasia dari dua ayat ini, yaitu merupakan tafsir pelengkap daripada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Nabi Musa, wahai Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan kalimat perkataan yang lembut, la'allahu, semoga ya Fir'aun menjadi orang yang sadar atau dia menjadi orang yang takut. Ini makhluk terbaik di zamannya Nabi Musa diperintahkan kepada makhluk terburuk sepanjang masa Fir'aun, yang terburuk. Jadi kalau kita sekarang tahu namanya setan Yahu, tahu setan Yahu, ya, penjahat yang namanya Hitler misalnya, penjahat lain yang suka bunuh manusia ribuan atau yang lain-lain, maka Fir'aun ini penghulunya, pemimpinnya, ya, penjahat nomor satu di permukaan bumi sepanjang masa di Fir'aun. Dia itu memerintahkan semua anak bayi itu dibunuh, ya. Jadi setan Yahudi hanya mengikuti Fir'aun. Fir'aun apa? Setan Yahudi, pemimpinnya Israel sekarang ini, kan suruh bunuh anak-anak Palestina, dibunuh. Kenapa anak-anak Palestina suruh bunuh? Ya karena kalau nggak dibunuh sekarang, dia bikin sakit nanti kalau udah besar. Kalau udah besar nanti jadi bikin sakit, jadi Hamas lah, dibunuh dia, bom dia lah, macam-macam. Mendingan waktu kecil sudah disekat dah, tutup, close, selesai umurnya. Begitulah niat Fir'aun mencegah kerajaan yang hancur dengan membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Ya, dan Fir'aun ini, ya, apa kata Allah? Wahai Musa, engkau nanti datang kepada Fir'aun dan sampaikanlah dakwah dengan kalimat yang lembut. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sebuah pesan. Siapapun di antara kita yang mungkin melihat ada anak kecil yang ribut di masjid misalnya, atau yang berbicara berbuat kenakalan, atau mungkin kita melihat anak kita, ya, atau mungkin kita melihat teman kita ingin memberikan nasihat kepada dia, maka sampaikan dengan cara yang lembut. Sejelek-jeleknya anak kita, sejelek-jeleknya teman kita, nggak lebih jelek daripada Fir'aun. Nggak sampai selevel Fir'aun. Senangnya ini. Ya, nggak sampai selevel jeleknya Fir'aun. Nah, baik. Nah, kemudian menjadi sebuah pertanyaan, apa sih
bagaimana cara retorika bahasa yang disampaikan Nabi Musa sebagai praktek yang beliau melaksanakan perintah Allah dengan mengucapkan kalimat yang lembut. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwa tafsirnya ada pada ayat yang kita bahas. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dua ayat itu. Ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam At-Tibyan fi Al-Quran bahwa Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun, maka itu dengan kalimat redaksi yang lemah lembut, dan itu dari 7 sisi. 7 sisi, dan ini semuanya dari 2 ayat. Yang pertama adalah saat Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa tidak mengatakan ucapan dalam bentuk perintah. Ya, wahai Fir'aun, taatlah. Wahai Fir'aun, takutlah. Ya, kalau engkau tidak taat kepadaku, engkau akan dimasukkan ke neraka. Nah, seperti itu kalimat Fir'aun, kalimat Nabi Musa. Namun Nabi Musa menggunakan bahasa lain, tentu dengan tujuan yang sama. Apa kata Nabi Musa? Adakah keinginanmu untuk mensucikan diri? Halaka ila an tazakka. Apakah kamu ingin mensucikan diri? Ya. Dan kalimat ini adalah kalimat yang tidak menggurui, kalimat yang tidak untuk menjatuhkan kedudukan, ego, ucapan dan kalimat yang tidak orang paling tidak suka kalau digurui ya. Orang tidak suka kalau digurui, diceramain, udahlah, ya tahu udah kau diam ya, tahu. Nah, jadi ini faqul hal laka ila an tazakka, ya, maukah, ya, adakah keinginanmu untuk mensucikan diri? Ini yang pertama. Kemudian perhatikan perkataan Nabi Musa kepada yang kedua, kata Ibnu Qayyim. Bahasanya adalah adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Faqul hal laka ila an tazakka, kamu mensucikan dirimu. Ya. Dan ini adalah merupakan sebuah kalimat, ya, di mana kamu mau gak mendapat keberkahan, kamu mau gak dapat kebaikan, kamu mau gak dapat kesucian. Ini coba sampaikan kepada siapa saja. Pak, Bu, mau nggak kalau ibu ya bukannya, mau nggak kalau bapak, saudara, ibu mendapatkan kebaikan? Kira-kira ada nggak yang bantah? Kau lebay, enggak. Mau nggak mendapat kebaikan? Mau nggak mendapat keberkahan? Mau nggak mendapatkan kesucian? Siapa yang tidak mau? Ya, siapa yang tidak mau? Karena ini adalah pilihan yang baik, ya, pilihan yang baik. Yang ketiga, ya, kalimat yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam tidak mengatakan, maukah wahai Fir'aun aku mensucikan, tidak. Tapi Nabi Musa katakan kepada Fir'aun, maukah engkau mensucikan dirimu? Maukah engkau wahai Fir'aun mensucikan dirimu? Artinya, kalau seandainya kalimat aku mensucikan engkau Fir'aun, berarti siapa yang lebih tinggi di sini? Musa meninggikan dirinya untuk membersihkan ada orang yang kotor misalnya. Tapi tidak. Maukah engkau Fir'aun kamu membersihkan dirimu? Ya, kamu dapat kebaikannya kamu yang ngatur sendiri sudah. Ya, kamu yang mengatur dirimu. Demikianlah cara berbicara dengan para raja. Demikianlah berbicara dengan para pembesar. Kemudian jenis pilihan bahasa yang keempat adalah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kutuntun ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Ini merupakan bentuk bahasa yang lembut Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa berkata bahwa dirinya siap menjadi penunjuk jalan seandainya Fir'aun ingin mensucikan diri. Hal ini seperti seseorang yang berkata kepada Pak, di situ ada harta karun, ada emas.
Mau nggak saya ajak Bapak ngambil harta emas? Silakan, ambil sendiri, saya tidak ikut. Orang senang nggak kira-kira? Senang. Pak, ini ada kebaikan, silakan ikut. Ikut ya. Saya kasih tahu, nih caranya untuk ikut, silakan. Wa ahdiyaka ila rabbik, aku akan berikan petunjuk kepada engkau, kepada Tuhan. Jadi bahasa-bahasa yang dipilih ini bukan bahasa-bahasa yang merendahkan, bukan bahasa yang menjatuhkan seorang raja, seorang Fir'aun. Fir'aun itu raja ya. Jadi kalau di negara Cina ada dari kaisar, ada sultan, ada raja, maka di Mesir nama raja itu Fir'aun. Tinggal lihat nama pribadinya masih sendiri. Tapi ini Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Ya, mau nggak Pak? Saya tunjukkan kebaikan. Silakan ambil sesuka. Orang senang, ya orang merasa senang. Kemudian perkataan yang kelima, wa ahdiyaka ila rabbik, ke jalan Tuhanmu. Berarti Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang telah memberikan kerajaan, kekuasaan, ya. Dan ucapan tersebut seperti perkataan orang mengingat orang lain atau temannya, ya, yang tidak taat kepada ayahnya. Tidakkah kau ingin taat dan kembali kepada ayahmu yang sayang kepadamu dan telah merawatmu? Nah, kamu nggak mau sayang kepada bapakmu sendiri, ya, sayang kepada ibumu, ya, sayang kepada orang tuamu yang telah merawat kamu, mendidik kamu, mengasihi kamu, mengasuh kamu, ya. Apakah engkau tidak mau ya kembali kepada Tuhanmu yang telah memberikan kamu kekuasaan, memberikan kamu kekuatan, memberikan kamu kerajaan? Ini adalah merupakan bentuk ya bahasa sayang Nabi Musa, bahasa lembut Nabi Musa kepada Fir'aun. Kemudian keenam, perkataan Musa, fatakhsha, agar engkau takut kepadanya, ya, yaitu saat Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, jika engkau mendapat petunjuk menuju Rabbmu, lalu engkau makin mengenal Rabbmu, engkau akan semakin takut kepadanya. Ini adalah bagian daripada akibat hasil orang semakin dia kenal dengan Tuhannya, maka dia akan menjadi orang yang semakin takut kepada Tuhannya. Kalau ada orang yang bermaksiat, maka ketahuilah bahwa orang ini belum kenal kepada Tuhannya. Ya, ada orang seperti contoh Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan kepada wahai Amirul Mukminin, ittaqillah. Wahai mukminin, takutlah kamu kepada Allah, menggigil badan. Dan ini salah satu di antara indikasi bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah. Semakin seorang hamba itu kenal kepada Allah, semakin dia takut. Ya, semakin dia takut. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada manusia, yang paling takut kepada Tuhannya adalah ulama, itu para ulama mereka. Maksudnya orang yang paling mengerti. Semakin orang paham, semakin orang tahu, maka dia semakin takut. Dia takut kalau bersumpah dengan nama selain Allah. Dia takut kalau dia tidak sholat. Dia takut kalau dia berbohong. Dia takut kalau dia bermaksiat. Dia takut dia. Takut saya berbohong. Aduh, tadi saya berbohong 2 kali. Gimana tadi saya melakukan dosa, saya melakukan ini. Saya tadi tidak berpuasa dan sebagainya. Maka semakin orang itu kenal dengan Allah, maka dia akan semakin takut kepadanya. Kemudian yang ketujuh, ya, bagian ketujuh daripada bahasa lembut Nabi Musa kepada Fir'aun adalah perkataan Nabi Musa, hal laka, adakah keinginanmu wahai Fir'aun, ya, yaitu tidakkah engkau wahai Fir'aun punya keperluan dan kebutuhan? Wahai Fir'aun, emangnya kamu nggak mau mensucikan diri? Wahai Fir'aun, emangnya kamu nggak suka ya mendapat keberkahan? Wahai Fir'aun, emangnya kamu nggak suka ya kamu mendapatkan kebaikan? Mau nggak? Ini merupakan pilihan yang semua manusia suka. Nggak ada orang kata,
memang kamu nggak suka masuk lumpur, kecedot pintu, ya, ketimpa lemari, ketabrak mobil, apa nih? Tapi kan kita tahu, ini kamu nggak suka dapat berkah, mau sih. Kamu nggak suka, ya, dapatkan kebaikan, ya, mau dong. Kan seperti itu Pak jawabannya. Pasti adalah ini adalah merupakan pertanyaan yang jawabannya itu pasti sesuai dengan keinginan yang bertanya. Ya, sesuai dengan keinginan yang bertanya. Wa ya Fir'aun, silakan menuju kemaslahatanmu dan pemenuhan hajatmu. Sesungguhnya aku hanya menunjukkan jalan. Jadi, wahai Fir'aun, mau nggak kamu bersihkan diri? Nih, ini jalannya. Silakan kamu jalan, kamu ambil. Ya, aku akan bersedia membimbing. Kamu silakan ambil sepuasnya. Ya, dan ini adalah merupakan bahasa yang disebutkan oleh ini merupakan hikmah ataupun sisi, 7 sisi yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bagaimana lembut dan halus bahasa Nabi Musa kepada Fir'aun. Ini bisa kita ambil, ya, bisa untuk kita ambil bagaimana cara kita bertutur kata dengan baik, bagaimana kita untuk tidak berkata kasar kepada orang yang tidak wahi, bagaimana kita untuk tidak, ya, menggurui, menghindari kalimat-kalimat yang bisa menyakiti lawan bicara kita. Tapi hasilnya apa? Fir'aun tidak beriman kepada Nabi Musa, ya, bahkan membalas kelembutan Nabi Musa dengan pembangkangan dan kekufuran. Ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada yang berikutnya. Farahul ayatal kubro. Kita masuk kepada ayat ke-20. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Farahul ayatal kubro. Hadirin sekalian, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah itu di zaman yang waktu itu zaman banyak penyihir. Ya, banyak tukang-tukang sihir. Bahkan Fir'aun itu punya ratusan tukang sihir. Ya, dan dengan tukang sihir inilah dia menakut-nakuti Bani Israel. Dengan tukang-tukang sihir inilah dia kemudian menteror siapa saja yang berani untuk membangkang dirinya. Dia sendiri nggak pandai, dia punya kekuasaan, dia berani bayar tukang sihir. Ya, dengan tukang sihir dia bikin takut, bikin sakit, bikin pokoknya dengan teror pada tukang sihir ini. Nah, ketika pada masa tersebut banyak tukang sihir, maka Allah pilihkan mukjizat untuk Nabi Musa adalah mukjizat yang bisa mengalahkan sihir-sihir tersebut. Memberikan mukjizat yang tidak dapat dilakukan oleh para penyihir. Demikian juga para nabi dan para rasul yang lain. Ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, Allah mengutus Nabi Isa di zaman yang mana pada masa itu zaman orang-orang banyak yang pandai dalam ilmu pengobatan. Orang yang pandai dalam ilmu pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu dengan, ya, mukjizat yang mampu mengalahkan kehebatan keahlian para tukang obat pada zaman tersebut, yang mana mereka tidak mampu melakukan. Jadi gini Pak, mukjizat itu gini bahasanya. Kalau seandainya ini ada anak-anak muda, ini suka futsal kan? Suka futsal? Enggak suka. Suka olahraganya apa? Olahraganya juga apa? Berenang, suka berenang. Suka berenang. Yang teman sebelahnya suka main futsal? Enggak, suka futsal anak muda. Ya. Suka olahraganya apa? Berenang suka? Sama berarti kita. Oke. Dan gini, jadi kalau seandainya, ya, di dalam sebuah ajang balapan mobil, Formula 1 F1, ya kan, yang paling hebat siapa di zaman Michael Schumacher misalnya, atau yang siapa-siapa lah itu. Terus tiba-tiba muncul, ya, misalnya pemain ahli basket, pemain ahli bola, itu ketika di tempat para pembalap-pembalap itu dia jadi populer atau tidak?
Ya enggak lah, biasa aja. Walaupun dia jago dalam bidang futsal, bola, Messi atau basket atau yang lain, tapi ketika berada di komunitas para pembalap, dianggap coba ya biasa, enggak hebat. Ketika di sebuah lapangan sepak bola, di situ ada bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 dan sebagainya, ada bintang 7, dan juga ada bintang pusing misalnya. Bintang 100. Nah, terus ada di sini pemain perenang, atlet renang, tidak dianggap, tidak menjadi sebuah kepandaian yang dikagumi. Tapi kalau seandainya di sebuah lingkungan pemain sepak bola hebat-hebat, tiba-tiba ada yang bisa mengalahkan Messi, kayak apa tuh hebatnya? Tiba-tiba ada yang bisa mengalahkan Ronaldo misalnya. Ronaldo bisa loncat 2 meter, dia bisa loncat 5 meter, kira-kira gimana sih? Wah ya gitulah ya. Kemudian kalau saya ada yang bisa nendang pisang misalnya, hebat nendang pisang. Dia bisa nendang apa? Dia bisa nendang tomat misalnya, tomat misalnya. Luar biasa. Kenapa? Kemampuan yang bisa mengalahkan orang yang paling hebat pada zamannya, pada komunitasnya. Nah, begitu dengan Nabi Muhammad SAW yang berada di tengah kaum musyrikin Arab, yang sangat bangga dengan bahasanya. Maka pada saat Nabi Muhammad diberikan Al-Quran sebagai mukjizat. Nabi Isa itu, kalau ada orang yang buta, tapi butanya bukan buta tua sudah kayak gini ya, kayak gini terbuta itu masih ada kemungkinan untuk sembuh, karena dia punya sel yang sehat awalnya kemudian rusak. Berbeda dengan orang yang memang buta sejak lahir. Nah, yang seperti ini oleh Nabi Isa itu misalnya diusap, yang sakitnya maka langsung bisa melihat. Yang buta. Ada orang yang kena penyakit kusta. Kusta ini penyakit yang naudzubillah, lepra, ya, dan dia bisa menggerogoti badan, habis badan orang yang kena penyakit kusta dan tidak ada obatnya. Oleh Nabi Isa alaihissalam, orang yang kena penyakit kusta itu disentuh oleh beliau, diusap, dan seketika langsung sembuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka dokter ahli tabib pengobatan pada zaman itu adalah zaman yang paling hebat dalam ilmu pengobatan. Tapi belum ada yang mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan belum ada yang bisa menyembuhkan yaitu orang yang kena penyakit kusta, dan tidak ada dokter yang paling hebat pada zaman itu sampai hari ini yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa. Nabi Isa bisa, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini salah satu di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa, kita kembali ke Nabi Musa. Tadi kan ayat fa'arahul ayatul kubra. Nabi Musa memiliki banyak mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Musa adalah apa yang kita tahu? Mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Tapi ingat, sebelum pertemuan Nabi Musa dengan Fir'aun, peristiwa tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular yang dihadapkan Fir'aun, Allah melatih Nabi Musa dulu. Allah melatih Nabi Musa dulu. Latihan dulu, nggak main-main ini. Dikiranya gampang. Perhatikan, ya. Namun sebelum Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, ya, Allah melatih Nabi Musa. Dan itu disebutkan dalam surah Thaha. Allah berfirman, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa berkata, ini adalah tongkatku, tempat aku berpegang bertumbuh padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Jadi orang penggembala kambing, Nabi Musa penggembala kambing,
dengan tongkatnya, memegang tongkat. Maka Allah berfirman, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Ini waktu masih di lembah tua ya, lembah suci ya, belum dihadapi Fir'aun. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Maka kemudian Nabi Musa lemparkan tongkatnya. Tongkat ini dilempar. Maka seketika ular tersebut, tongkat tersebut menjadi ular yang merayap dengan cepat. Menjadi ular yang merayap dengan cepat. Apa reaksi Nabi Musa? Ketika Nabi Musa melihat ular tersebut, Nabi Musa berlari karena takut. Bayangkan kalau seandainya dihadapi Fir'aun, Nabi Musa melempar tongkat, tongkatnya jadi ular, dan Nabi Musa lari. Gimana ceritanya? Ya, tidak jadi ceritanya. Tapi di sini Allah ingin melatih karena ini perkara besar. Ya, dan ular yang muncul itu, Pak Afan, ada yang pernah ketemu ular besar dari sini? Tapi bukan ular yang lagi kenyang ya, ular sawah, habis makan kambing, itu sih tak bergerak gitu. Tapi memang ular yang besar, tapi yang anggaplah sedang lapar, agresif dia gerak. Pernah nggak ketemu anggaplah ular mungkin sebesar ini atau sebesar kepala tangan misalnya. Saya pernah ketemu yang ular besar. Ada yang pernah buka Facebook namanya Mamat Rescue yang di Mempawah itu. Dia biasa nangkap ular. Pernah dapat ular kobra panjangnya 3 atau 4 meter. Ular kobra panjangnya segitu. Wah, besar itu. Memang ya king kobra. Memang itu bikin getar hati kita. Baru gases gitu ya udah ngeri rasanya. Nah, ini Nabi Musa sendirian. Tiba-tiba tongkatnya dilempar menjadi ular yang bergerak dengan cepat. Ya, bergerak dengan cepat. Ularnya besar. Ya. Maka apa kata Allah? Wa an alqi asak. Ya, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan seekor ular yang gesit, Nabi Musa berlari, berbalik ke belakang tanpa menoleh, langsung lari kabur. Allah memanggil, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Wahai Musa, jangan takut. Engkau orang yang aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menenangkan Nabi Musa yang berlari ketakutan. Jadi ini takut di sini takut yang fitrah ya, boleh. Ya, tidak tercela. Orang misalnya Pak takut sama singa apa? Takut enggak sama singa? Takut enggak? Takut. Nah, itu boleh. Kau nih tak singa aja takut. Enggak begitu kan. Ya. Kecuali kalau sama kecoa takut, itu agak-agak sedang-sedang enggak itu kan. Sama semut, sama nyamuk takut gitu kan. Itu nakut-nakutin anak kecil, ya kan? Ya, tapi kalau sama singa takut, sama ular takut, sama buaya takut, itu fitrah biasa, tidak ada masalah. Ya, karena memang itu hewan ganas, hewan liar, hewan buas. Begitu juga Nabi Musa, dan Allah tidak mencela Nabi Musa. Kamu nih Nabi kok penakut? Tidak seperti itu. Ya, karena memang ini fitrah, ular yang besar, ularnya lincah, ularnya pun bukan ular yang slow motion gitu, enggak. Memang ular yang bergerak gesit. Allah menerangkan melihat bergerak-gerak satu ular yang gesit. Ular gesit itu langsung dilingkar leher kita selesai. Kita bayangkan Allah berkehendak untuk melatih dan membuat Nabi Musa terbiasa dengan mukjizat tersebut. Ya, sehingga nanti ketika berhadapan dengan Fir'aun, ketika Nabi Musa lemparkan tongkatnya, jangan pula Nabi Musa yang lari. Ini yang punya tongkat dia, yang melemparnya pun dia pun yang lari, kan repot, ya kan? Nah, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat itu di hadapan Fir'aun dan dia belum mengetahui wujud ular tersebut. Bisa jadi Nabi Musa akan takut juga melihatnya. Oleh karena itu Nabi Musa dilatih ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa ya ketika sudah menampakkan mukjizat kepada Fir'aun dengan tongkat menjadi ular,
ia pun mengangkat yang menjadi tongkat kembali seperti sedia kala. Ini adalah merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diperlihatkan di hadapan Fir'aun. Ya, nah ketika akhirnya Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun sudah mengundang para tukang sihir, antara ratusan tukang sihir sampai ribuan yang memang didatangkan untuk menghadapi Musa. Memang ratusan yang diundang. Semua dari segala penjuru diundang untuk bertanding lawan Musa. Maka pada waktu itu para tukang sihir tersebut, mereka ada yang bawa tongkat, ada yang bawa tali, ya. Kemudian mereka lempar ratusan kan, lempar tongkat dilempar, lari tali-tali dilempar, kemudian tongkat-tongkat tersebut lempar ke para tukang sihir berubah menjadi ular. Dan ini karena ini adalah tukang sihir, maka ini adalah merupakan ilusi semata. Ya, dan bukan nyata tongkat berubah jadi ular, tali berubah jadi ular, tidak, hanya tipuan mata dengan bantuan sihir. Orang-orang melihatnya seperti yang telah tersihir, seolah tali tersebut jadi ular. Ya, bahkan Nabi Musa juga sempat ikut terkena dampak daripada sihir para tukang sihir tersebut. Nah, Allah menceritakan kisahnya dalam surat Toha. Kita lanjutkan kisahnya ya. Masih ada waktu? Masih. Qala ya Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan duluan atau kami yang melemparkan duluan tongkatnya? Qala bal alqu, Nabi Musa berkata, silahkan kalian yang melempar duluan. Maka tiba-tiba tali-tali, tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa, seakan-akan ia merayap cepat berubah menjadi ular karena sihiran mereka. Maka Nabi Musa ini, karena bayangkan Pak, ini enggak satu ya, Nabi Musa sudah melempar tongkat menjadi ular sudah, tapi ratusan tukang sihir melempar tongkat dan tali mereka dan jadi ular semua, dibayangkan. Dan karena itu dikendalikan oleh tukang sihir, maka berarti akan menyerang Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa diserang oleh ratusan ular, segala macam binatang menyerbu Nabi Musa. Beliau sangat ketakutan. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, kami berfirman, la takhaf, fawjaza fi nafsihi khifah. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, janganlah kau takut, sesungguhnya engkau lah yang akan menang. Sesungguhnya engkau lah yang akan menang. Seru ceritanya. Sampai ngantuk. Ceritanya seru. Ini kisah indah para nabi, ya. Maka maklum kalau ngantuk berarti menikmati ceritanya. Baik. Kemudian, dan lemparkan apa yang tangan kananmu, niscaya ia akan menolak apa yang mereka buat. Apa yang mereka perbuat itu hasil tipu daya penyihir belaka, dan tidak akan menang penyihir dari manapun ia datang. Ya. Lalu para penyihir itu berunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, janganlah engkau takut wahai Musa, lemparlah tongkat yang tangan kananmu, maka niscaya tongkatmu akan memakan semua ya tali dan tongkat yang dilempar oleh para tukang sihir. Maka terjadilah. Maka bisa dibayangkan betapa besarnya ular dari tongkat Nabi Musa. Ya, bukan ular yang kecil-kecil tidak ya. Besar ini. Langsung disikat semuanya. Ya, sama ular yang dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Makanya ini jadi mukjizat. Ya, kalau seandainya ya tongkatnya itu biasa-biasa saja atau ularnya biasa, enggak jadi mukjizat, enggak jadi cerita dalam kisah Nabi Musa. Ini ularnya besar, ularnya gesit, dan ularnya lincah. Ya, dia bisa membasmi semua tongkat dan tali-tali para tukang sihir. Ya, dan ini nyata, bukan tipuan ilusi mata. Ya. Dan juga kami ingin pesankan bahwa
sihir, mempelajari ilmu sihir salah satu di antara pembatal keislaman. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan dengan sihir, bermudah-mudahan dengan dukun. Ya, mentang-mentang karena sudah punya koleksi buku Harry Potter, sudah nonton film Harry Potter, wah punya sihir itu asyik, punya tongkat ajaib dan seterusnya. Naudzubillah. Ini adalah dakwahnya ya orang-orang kufar, supaya banyak manusia yang menganggap bahwa sihir itu tidak berdosa. Sihir itu adalah sesuatu yang seru, yang asyik, bisa jalan-jalan pakai sapu. Jalan-jalan pakai sapu. Emang Harry Potter apa? Nah, ini dia. Ini ketahuan kan? Kemudian Allah menenangkan Nabi Musa alaihi salam, ya, dan kemudian berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular palsu ciptaan para penyihir tersebut. Yang mana setelah melihat ini Pak, yang namanya orang ahli, tukang sihir ini ahli, yang dipanggil Fir'aun bukan yang kelas-kelas SD TK, enggak. Yang dipanggil Fir'aun suhu, dikira cupu, ternyata suhu. Yang dipanggil Fir'aun ini nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ini, suhu-suhu semua sihirnya. Dan mereka tahu betul, ya, yang mana sihir, yang mana nyata, yang mana sihir dan mana yang bukan sihir, tahu betul dia. Seperti orang yang ahli dalam dunia mekanik, dia tahu betul, oh ini mesin ini, mesin ini, mesin ini. Orang ahli bangunan, dia melihat jembatan, tahu, oh ini kerangka ini, kerangka ini. Orang ahli kesehatan tahu, oh orang ini sakit, lihat lidahnya, lihat matanya, lihat nadi, oh orang ini sakit, ini sakit ini. Seperti itu kan? Tukang sihir tahu, oh yang dibawa Nabi Musa ini enggak main-main, ini bukan sihir. Tidak ada yang mampu melakukan ini, ya, kecuali pasti dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka seluruh tukang sihir langsung tersungkur bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengaku untuk beriman kepada Nabi Musa. Ya, karena mereka tahu ini kalau yang kami lempar, nah tadi lempar, jadi lempar sama tukang sihir itu, ini tongkat, tali dilempar, sebenarnya masih tongkat, sebenarnya masih tali, cuman dibikin penipuan, tipuan mata sama kayak sulap dan sebagainya. Ya. Berimajinasi. Berbeda dengan ya tongkat Nabi Musa, ketika memang ini berubah jadi ular, dan tukang sihir tahu, ya, tukang sihir tahu tentang masalah itu. Oleh karena itu, ya, mereka kemudian beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi terang, sihir tetap, walaupun memang tidak nyata, tetapi dia punya dampak. Dia tetap punya dampak. Orang yang kena sihir, dia bisa demam, dia bisa kayak kesantet, dia kena tersihir, itu bisa. Oh iya, baik, sudah ada peringatan. Baik, semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.